Seorang pembunuh bayaran profesional bernama Markus, saat ini sedang berada di sebuah bar untuk mengintai targetnya. Dengan memakai kumis palsu, terlihat Markus duduk manis, sembari menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Ketika para targetnya itu sedang mengarah ke toilet, Markus langsung beraksi membantai mereka semua. Setelah berhasil menyelesaikan misi, Markus langsung melapor kepada sang mentor. Kemudian, sang mentor kembali memberi Markus sebuah misi, yang harus ia selesaikan besok lusa. You're an ace. Job tomorrow. The world doesn't stop. Lalu di keesokan harinya, kita akan diperlihatkan momen bahagia, ketika Markus menghabiskan waktu bersama keluarga kecilnya. Di mata anak dan istrinya itu, Markus hanyalah seorang karyawan biasa. Padahal di balik itu semua, Markus adalah pembunuh bayaran yang cukup brutal. Selesai melakukan misi malam ini, Markus berjanji kepada sang istri, akan mengajaknya dinner romantis di sebuah restoran. Good. Selesai bercengkrama dengan anak dan istrinya, Markus langsung meluncur ke sebuah tempat rahasia, untuk mempersiapkan perlengkapan senjata, yang akan ia gunakan untuk menyelesaikan misi selanjutnya. Lalu di malam harinya, Markus memakai kumis palsu, pertanda ia akan segera memulai misi. Sedangkan di rumah, sang istri tampak tengah berdandan, sembari menunggu kepulangan Markus, yang sudah berjanji akan mengajak dinner di luar. Di tengah itu, istri Markus mendapat sebuah pesan. Singkat waktu, Markus sampai ke sebuah restoran, yang kebetulan adalah milik target yang akan ia habisi. Ketika para targetnya itu mengarah ke ruang belakang, Markus langsung mengikuti mereka dan langsung beraksi. Hingga terjadilah baku tembak dan baku hantam sengit, yang pada akhirnya menewaskan semua target. Ketika Markus akan beranjak keluar, ia malah mendapati istrinya tengah sekarat akibat ditembak. Ternyata sebelum ini, istrinya itu mendapat pesan dari seseorang yang mengaku sebagai Markus, dan menyuruhnya datang ke restoran tersebut. Mendapati kenyataan ini, tentu Markus sangat terpukul bercampur marah. Adegan berpindah pada 1 tahun kemudian. Sejak kematian istrinya itu, ternyata Markus telah memutuskan berhenti menjadi pembunuh bayaran. Dan sejak setahun terakhir ini pula, ia hanya fokus mencari pelaku yang membunuh istrinya tersebut. Di tengah itu, Markus mendapat sebuah pesan video singkat dari seseorang bernama Roman. Roman menawarkan Markus sebuah misi, dengan bayaran bernilai $10 juta. Dari imbalan yang sangat mahal tersebut, tentu misi kali ini bukanlah misi yang mudah. Yaitu misi mengincar seorang pembunuh bayaran paling brutal, yang dijuluki Sang Raja Pembunuh. Akan tetapi, Markus mengabaikan tawaran tersebut, karena sekarang, ia bukan lagi seorang pembunuh bayaran. Lagi pula, ia juga sedang dalam misi mencari pelaku pembunuh istrinya. Di keesokan harinya, Markus dinasehati sang ibu, yang memintanya untuk kembali semangat menjalani hidup. Apalagi Markus memiliki seorang remaja putri, yang membutuhkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah. Ditambah putrinya itu, akhir-akhir ini sering sakit. Mendengar hal itu, Markus pun mulai sadar, bahwa setahun terakhir ini, ia sudah mengabaikan sang putri, karena terlalu fokus mencari pembunuh istrinya. Markus akhirnya meluangkan waktu, untuk merayakan ulang tahun sang putri. Di hari ulang tahunnya ini, sang putri hanya meminta satu hal kepada Markus. Yaitu, ia ingin melihat ayahnya itu bahagia, dan ceria lagi seperti dulu. Karena sejak istrinya meninggal, Markus berubah menjadi sosok pemurung dan dingin. Mendengar hal itu, Markus sangat terharu dan memeluk putrinya itu. Di malam harinya, Markus dikejutkan dengan kedatangan Roman, pria yang memberinya misi dengan imbalan $10 juta. Mr. Garrett. Tujuan Roman datang, tak lain untuk membujuk Markus untuk mau menerima misi yang ia berikan. Akan tetapi, Markus bersikeras menolak tawaran tersebut, karena ia bukan lagi seorang pembunuh bayaran. Namun Roman tetap berharap, Markus akan berubah pikiran dan mau bekerja untuknya. Kemudian, Roman memberikan sebuah kartu ke Markus, untuk menemuinya di Tokyo jika nanti ia sudah berubah pikiran. And now I know your killer. You're Dracos. Said they've killed more people than the...
Tak lama setelah Roman pergi, Markus mendapat kabar dari si ibu. Memberitahu keadaan putrinya yang tiba-tiba drop, dan saat ini sedang dilarikan ke rumah sakit. Saat itu juga, Markus meluncur ke rumah sakit tersebut. Sesampainya di rumah sakit, Markus mendapatkan sebuah kenyataan pahit mengenai anaknya yang mengidap penyakit jantung. Jika tidak segera dioperasi, mungkin putri Markus tidak akan bisa selamat. Pikiran Markus tambah runyam ketika mendengar biaya pengobatan putrinya yang sangat mahal. Si dokter mendesak Markus agar melunasi biaya tersebut secepat mungkin agar tim medis bisa segera bertindak. What's wrong with my daughter? It's the tear. I'm right here. God is gonna look over. Pada akhirnya, Markus terpaksa menghubungi Roman untuk menerima misi yang ia berikan. Karena hanya ini satu-satunya cara untuk mendapatkan uang yang banyak dalam waktu singkat. Mr. Garrett. I'm in. Selesai kesepakatan, Markus langsung menemui sang mentor untuk meminta saran. Mendengar misi yang akan diselesaikan oleh Markus, sang mentor sangat terkejut dan menyarankan agar Markus membatalkan saja misi tersebut. Karena si mentor tahu akan kebrutalan si raja pembunuh yang sangat melegenda. Ia khawatir, Markuslah yang akan tewas dalam misi ini. Akan tetapi, keputusan Markus dalam menerima misi ini sudah bulat. Ia sudah tidak punya pilihan lain untuk mendapatkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat. I loved her like a sister. Sick. Needs a new heart. Mendengar hal itu, si mentor pun bersedia memberikan seluruh tabungannya untuk melunasi pengobatan putri Markus. Akan tetapi Markus menolak karena ia tahu si mentor juga punya keluarga yang harus ia nafkahi. Lead rundown. See what I can do. Singkat cerita, Markus akhirnya sampai ke Tokyo. Tanpa menunggu lama, Markus langsung menemui Roman di markasnya. Setibanya di sana, Roman langsung membawa Markus ke sebuah ruangan khusus. Ternyata di sana, ada beberapa orang pembunuh bayaran terbaik dari seluruh dunia yang sudah berkumpul, yang juga mendapat misi yang sama. Good question. To make you worthy for the. Setelah itu, Roman menghubungi si bos tertinggi, yang diketahui bernama Drakos. Yang dimana, ialah orang yang memberi misi, kepada para pembunuh bayaran terbaik ini. Kemudian, Drakos langsung menjelaskan aturan main, dalam misi yang harus mereka selesaikan. Hanya ada satu pemenang, yang dapat menguasai imbalan 10 juta dolar tersebut. Yaitu si pembunuh bayaran, yang lebih dulu menghabisi si raja pembunuh. Markus lantas bertanya, bagaimana mereka bisa menemukan si raja pembunuh, yang katanya sangat melegenda ini. Mendengar hal itu, Drakos lantas membuat sebuah pengakuan yang mengejutkan. Di mana ternyata, si raja pembunuh tersebut, tak lain adalah dirinya sendiri. Drakos sengaja mengumpulkan para pembunuh bayaran terbaik, untuk menjajal kemampuan mereka. Karena selama ini, ialah pemegang status raja pembunuh tertinggi, yang tidak pernah gagal dalam menjalankan setiap misi. Secara terang-terangan, Drakos menantang semua pembunuh bayaran tersebut, untuk menghabisi dirinya, dengan imbalan 10 juta dolar. Salah satu pembunuh bayaran, yang merupakan sniper terbaik, memilih mundur dari misi. Karena ia menganggap, ini hanyalah misi konyol, yang sama sekali tidak masuk akal. Inilah yang terjadi, ketika orang ini hendak melangkah pergi. Alhasil, sniper ini pun tewas secara sia-sia. Ternyata, seluruh sudut tempat ini, sudah dilengkapi persenjataan yang secara otomatis, mengawasi gerak-gerik para pembunuh bayaran tersebut. Sehingga bisa dipastikan, tidak ada satupun dari mereka semua, yang dapat meninggalkan tempat tersebut dengan selamat. Sebelum mereka menyelesaikan misi, yang sudah mereka sepakati, yaitu menghabisi si raja pembunuh, yang tak lain adalah Drakos sendiri. Para pembunuh bayaran yang kini tersisa 6 orang, dengan terpaksa mengikuti permainan misi ini. Kill me, king of killers, or I will kill you. Sebelum memulai misi, para pembunuh bayaran atau peserta, terlebih dahulu dijamu dengan makanan dan minuman hangat. I am here. Welcome to Japan. Selesai perjamuan, seorang pembunuh bayaran wanita, malah berusaha menghabisi Markus. Karena ia menganggap, semakin berkurangnya peserta, maka semakin mudah pula, untuk ia memenangkan imbalan tersebut. You don't have to do this. It's not. Namun upayanya itu gagal, karena Markus dapat dengan mudah mengalahkannya. Kemudian, mereka semua disuguhkan dengan berbagai jenis persenjataan. Mereka semua, dipersilakan memilih senjata apapun yang diinginkan, untuk digunakan dalam menyelesaikan misi.
Setelah itu, Roman menyuruh mereka mengundi koin angka. Yang mendapat angka terendah, dipersilakan terlebih dahulu naik ke lantai atas, untuk memulai misi menghabisi Raja Pembunuh. Selesai mengundi, ternyata yang mendapat angka terendah adalah Markus. Itu artinya, ialah yang lebih dulu memulai misi tersebut. Akan tetapi, John si pembunuh bayaran, yang merupakan agen intelijen Rusia ini, mendesak Markus untuk menukar koin itu kepada dirinya. John berjanji, kalau ia menang, ia akan memberikan seluruh imbalan tersebut kepada Markus. John mengaku, tujuannya ikut dalam misi bukanlah untuk uang, melainkan untuk bersenang-senang, karena dirinya sudah sangat kaya raya. Mendengar hal itu, Markus pun setuju menukar koinnya, hingga John lah, yang lebih dulu maju memulai misi. Tanpa membuang waktu, John langsung naik ke lantai atas, menggunakan lift. Di waktu yang bersamaan, Drakos juga sudah bersiap siaga, untuk menyambut kedatangan John, yaitu si pembunuh bayaran pertama. Singkat cerita, John sampai ke lantai atas, dan secara mengendap mencari keberadaan Drakos. Aksi John tersebut, dapat dilihat oleh para peserta lain, dari sebuah monitor di lantai bawah. Hingga terjadilah baku hantam, dan baku tembak, antara John dan Drakos di lantai atas. Ternyata di lantai atas, sudah terdapat banyak sekali jebakan, sehingga membuat John kesulitan dalam membunuh Drakos. Hingga pada akhirnya, Drakoslah yang dapat dengan mudah, membantai John dalam durasi yang terbilang singkat. Menyaksikan hal itu, Markus pun merasa kalau misi ini tidak adil, karena Drakos sudah memasang banyak sekali jebakan. Ia lantas mengajak para peserta lain, untuk membujuk Markus, agar mau melawan mereka secara bersamaan. Awalnya peserta bernama Andre, sempat menolak usulan dari Markus itu. Dengan sombongnya, Andre mengatakan, kalau ia mampu menghabisi Markus seorang diri, tanpa bantuan dari siapapun. Tapi ketika Markus menyarankan, agar Andre maju duluan ke lantai atas, Andre malah menolak dengan alasan, ia akan maju sesuai nomor urut koin yang ia dapatkan, yaitu nomor urutan 4. Akhirnya, Markus terhubung kembali kepada Drakos melalui monitor. Markus secara terang-terangan, menuding Drakos telah bermain curang, yaitu dengan memasang banyak jebakan di lantai atas. Markus mengatakan, sebagai raja pembunuh yang katanya sangat melegenda, seharusnya Drakos tidak keberatan melawan mereka semua, secara bersamaan. Really? Wait. Is it true? You're the king. Allergy? Mendengar hal itu, Drakos pun merasa tertantang, dan pada akhirnya setuju dengan usulan dari Markus. Akan tetapi, ia hanya akan melawan 4 orang sekaligus, dari 5 orang pembunuh yang masih tersisa. Dengan kata lain, seorang pembunuh bayaran harus ada yang mati terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Andre langsung menyerang untuk menghabisi Markus. Untung saja, perkelahian itu segera dihentikan oleh para peserta lain. Seorang pembunuh bayaran bernama Will, lantas mengajukan diri, naik ke lantai atas untuk menghabisi Drakos. Andai ia mati di tengah misi, pembunuh bayaran akan tersisa 4 orang lagi, dan baru bisa melawan Drakos sekaligus. Singkat cerita, ketibaan Will di lantai atas, disambut baik oleh Drakos, hingga terjadilah baku hantam yang sangat brutal. Namun pada akhirnya, Will juga harus menyusul peserta pertama, yaitu John ke alam barzah. Setelah itu, Drakos menantang keempat pembunuh yang masih tersisa, naik ke lantai atas untuk menghabisinya. Kemudian, para pembunuh bayaran, mulai mempersiapkan senjata. Di sini Markus menyarankan, agar mereka tidak berpisah dalam menyerang Drakos nanti, agar lebih mudah untuk menghabisinya. Namun setibanya di lantai atas, inilah yang terjadi. Ledakan tersebut, membuat keempat pembunuh bayaran, terpental ke ruangan yang berbeda. Sehingga mau tidak mau, mereka harus berjuang sendiri-sendiri. Pembunuh bayaran wanita yang bernama Lisa, menjadi orang pertama yang harus berhadapan dengan Drakos. Hingga pada akhirnya, Lisa pun juga harus tewas di tangan Drakos. Sementara itu, Markus malah tak sengaja masuk ke sebuah ruangan, di mana sudah ada anak buah Drakos yang menunggu di sana. Hingga terjadilah baku hantam, di antara mereka berdua.
Namun Markus berhasil menghabisinya. Setelah itu, ia lanjut mencari peserta yang lain. Tak lama kemudian, Markus tak sengaja menemukan Lisa yang sudah tewas. Itu artinya, sekarang mereka hanya tersisa 3 orang lagi. Di balik itu, Drakos kini berhadapan dengan seorang pembunuh bayaran yang diketahui bernama Toro. Tujuan Toro menghabisi Drakos ternyata bukanlah untuk uang, melainkan balas dendam. Karena dulu Drakoslah yang telah membunuh kedua orang tuanya. Hingga terjadilah baku hantam yang cukup sengit di antara mereka berdua. Tampak Drakos sedikit kewalahan, karena lawannya kali ini adalah seorang ahli pedang dari Jepang. Namun pada akhirnya, Drakos dapat menghabisi Toro. Otomatis peserta kini tinggal 2 orang lagi, yaitu Markus dan Andre. Di tengah pencarian, Markus kembali diserang oleh Andre. Andre berniat menghabisi Markus, karena ia tak ingin membagi hasil, uang imbalan $10 juta tersebut. Awalnya Markus dibuat tak berkutik, tetapi ia kembali bersemangat. Setelah teringat akan putrinya di rumah sakit, yang sangat membutuhkan uang tersebut. Hingga pada akhirnya, Andre lah yang tewas di tangan Markus. Singkat cerita, Markus kini berhadapan langsung dengan Drakos. Drakos mengatakan kalau dari awal, ia sangat yakin kalau Markuslah yang akan menjadi peserta terakhir menghadapi dirinya. Diketahui kalau Markus merupakan mantan intelijen Amerika yang beralih profesi menjadi pembunuh bayaran. Namun berbeda dengan pembunuh bayaran lainnya, Markus hanya mau menerima misi jika targetnya adalah penjahat kelas atas. Markus menegaskan kalau ia akan membunuh Drakos bagaimanapun caranya. Karena ia sangat membutuhkan uang imbalan tersebut, demi biaya pengobatan putrinya yang sedang sakit parah. Lalu inilah tanggapan dari Drakos. Untungnya Markus berhasil mengelak, dan tak sengaja menemukan koleksi senjata Drakos. Hingga pada akhirnya, mereka berdua terlibat baku tembak. Sialnya, Drakos bermain curang, dengan sengaja mematikan lampu, dan menyerang Markus dalam kegelapan. Terjadi baku hantam sengit, yang pada akhirnya membuat posisi Drakos terpojok. Namun di saat Markus akan menghabisi Drakos, Roman pun muncul menghentikannya. Pada akhirnya, Drakos mengakui kehebatan Markus, yang ternyata lebih unggul dari dirinya. Kemudian, ia memberikan Markus kunci akses bank, untuk mengambil imbalan uang $10 juta tersebut, yang kini resmi menjadi miliknya. Lalu Drakos membuat pengakuan, bahwa tujuannya menyelenggarakan misi ini, bukanlah untuk bersenang-senang atau pamer kekuatan. Melainkan untuk mencari partner yang tangguh seperti Markus, untuk bekerja sama dengan dirinya, dalam sebuah misi yang sulit berskala internasional. Yaitu, misi mencegah organisasi pembunuh bayaran internasional, yang diketahui, berupaya memantik terjadinya Perang Dunia Ketiga. Akan tetapi, Markus menolak misi tersebut, karena sekarang ia hanya akan fokus, dalam menjaga putrinya yang sedang sakit. Kemudian, Markus meninggalkan tempat itu, sembari membawa hadiah yang sudah ia dapatkan. Adegan beralih ke 6 bulan kemudian, putri Markus ternyata sudah sembuh total. Kini ayah dan anak ini sudah hidup bahagia, dan kerap menghabiskan waktu bersama. Di saat Markus sedang menghabiskan waktu bersama putrinya, tiba-tiba ia mendapat kiriman video dari Drakos. Rekaman di saat istrinya dihabisi, yang ternyata pelakunya adalah mentor Markus sendiri. Kemudian, Drakos mendatangi Markus, untuk menjelaskan semua yang terjadi. Ternyata, mentor Markus adalah salah satu anggota dari organisasi pembunuh bayaran internasional yang sedang dalam misi mengubah tatanan dunia. Di mana hal itu dapat memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Si mentor sengaja menghabisi istri Markus agar ia menjadi frustasi dan mau direkrut bergabung ke dalam organisasinya.
Drakos lantas bertanya, apakah sekarang Markus mau menjadi partnernya dalam misi menyelamatkan dunia dari kemungkinan terjadinya perang besar, sekaligus balas dendam kepada sang mentor. Mendengar hal itu, Markus pun tanpa ragu menyetujuinya, dan film pun selesai. Are you ready? Then we go. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Man.